Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Arjani Puspaningrum, mahasiswa dari Universitas UIN Raden Masaid Surakarta, Prodi Hukum Keluarga Islam dari kelas HKI 2F dan dengan NIM 212121209. Di sini saya akan sedikit berbicara mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia, termasuk di dalamnya keanekaragaman binatang atau satwa liar atau fauna. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun kaya, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis baik flora, fauna, dan mikroorganisme. Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 144 jenis burung, dan 28 jenis reptil, 29 jenis ikan, dan 28 jenis invertebrata. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkan atau melindungi, maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam. Seperti halnya harimau Bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an. Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi di Indonesia setidaknya ada dua hal. Salah satunya perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut, membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik terbesar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit, dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini juga didukung peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi. Peraturan-peraturan tersebut di atas mengatur semua jenis satwa yang dilindungi oleh negara, baik yang ada di alam bebas maupun yang dimiliki oleh masyarakat. Dikarenakan satwa yang dilindungi tersebut sudah hampir punah di habitat aslinya.
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang pada pasal 21 ayat 2, pasal 40 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.